Ya, shalom saudara. Hari ini ibadahnya luar biasa sekali saudara ya. Jadi kalau kita itu tidak beribadah ya, sungguh rugi saudara. Ibadah itu cuman seminggu itu 2 jam. Tetapi kita rasanya nggak mau beribadah. Aduh Pak, aku sibuk loh Pak. Minggu sibuk, banyak job, banyak pekerjaan. Ya, banyak hal-hal yang harus aku kerjakan Pak. Jadi sungguh saya nggak bisa beribadah. Saudara, saya ingatkan sekali lagi. Ibadah sangat penting. Karena ibadah mengandung janji. Dan kalau kita beribadah sungguh-sungguh Tuhan, maka segala kehidupan kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari saudara, mulai hari ini kita beribadah sungguh-sungguh ya. Kalau minggu-minggu lalu ya sebelumnya kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman, Pak klik Steven. Ya. Minggu-minggu lalu sebelumnya kita belajar tanda-tanda akhir zaman ya, kedatangan Yesus dan keselamatan dunia, yaitu beberapa peperangan ya, ada di sana peperangan ya kan. Ada lagi bangsa, nabi palsu, ada gambar nabi palsu, penyesatan, kelaparan, ya ada kelaparan juga. Nah, kekeringan, kelaparan, ada gambar juga di sini. Dan aniaya, yang dimana orang-orang Kristen dianiaya, dibunuh kalau tidak mau menyangkal Tuhannya. Kita bagaimana bisa selamat kalau kita menyangkal Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita tidak diancam pun untuk dibunuh atau disiksa. Hari Minggu pun kita nggak mau beribadah. Sungguh menyangkal Tuhan demi pekerjaan kita, demi ibadah kita. Maaf Pak, saya nggak bisa melayani Tuhan. Saya ada pekerjaan, ada job. Saudara, kalau kita utamakan Tuhan, terus terang saja, Tuhan akan utamakan pekerjaan kita juga. Kita dipelihara, ya kita apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati. Tapi kalau kita mengutamakan pekerjaan, kita tidak mau beribadah, tidak mau pelayanan, saudara akan tanggung sendiri risikonya. Tuhan tidak akan bantu tolong kita. Kita berdoa kayak apapun, Tuhan tidak akan tolong kita, saudara. Ya, sebagai umat Tuhan yang rindu untuk terangkat ke surga, pada Yesus datang kedua kali menjemput kita harus tahu tanda-tandanya. Ya, memang kapan datangnya Yesus tidak tahu tanggal, hari, tahun, tidak ada yang tahu. Tapi sekali lagi Yesus tahu, Yesus telah memberitahukan tanda-tanda kedatangannya. Ya. Supaya kita bersiap-siap. Kita harus bersiap-siap. Seperti kita kalau ke luar negeri. Bersiap-siap. Apa yang disiapkan? Ayo. Paspor. Visa. Ada beberapa negara pakai visa. Uang. Nah, duit itu penting ya. Kita punya visa, punya paspor, tidak punya uang percuma. Kita jadi orang hilang di sana saudara. Jadi kita kalau mau ke luar negeri. Ada paspor, ada visa, ada uang ya. Supaya kita bisa ke luar negeri. Demikian juga kalau kita ke surga, di hadapan Tuhan juga punya paspor dan visa surga, saudara. Ya, apa itu paspor surga? Kalau kita sudah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis itu paspor. Tapi kita belum masuk ke surga kalau kita belum punya visa. Apa itu visanya? Melakukan kehendak Bapa di surga, taat dan setia. Maka kita baru lengkap punya paspor dan visa di surga. Ya. Jadi saudara, kita kalau hanya dibaptis, percaya dibaptis itu baru paspornya saja saudara. Belum visanya, belum uang sakunya. Jadi kita nggak bisa ke surga saudara. Ya. Dan tapi kalau kita mau ke luar negeri ya, kita tahu jamnya, tanggalnya, harinya, ya kan, jam berapa. Kita bersiap-siap datang lebih awal, ya kan, punya paspor, visa, uang yang kita tunggu di bandara. Tetapi masalahnya kita akan ke surga. Akan diangkat Yesus, ya, akan dijemput Yesus. Tetapi Tuhan tidak memberitahukan kapan datangnya, itu yang repot saudara. Ya kalau kita ada beli pesawat terbang tiket, ya kan, kita kan bisa tahu jamnya, schedule-nya kan. Kalau kita terlambat salah sendiri kan. Tetapi masalahnya kalau ke surga, kedatangan Yesus di angkasa untuk kita orang-orang percaya, tidak dikatakan tanggalnya, harinya, waktunya. Jadi kita harus bersiap siaga mulai sekarang. Oke, kita sudah dipercaya, dibaptis, paspor sudah ada, tapi visanya belum ada. Kita ibadah males-malesan, pelayanan males-malesan. Dalam pekerjaan sehari-hari kita lebih mengutamakan dunia, mengutamakan uang, mengutamakan segala sesuatu hobi kita apapun daripada Tuhan.
Dan kita tidak bisa terangkat saudara. Kita namanya belum siap-siap, belum ada bekal untuk ke surga. Seperti 5 gadis bodoh, ya kan, sama 5 gadis bijaksana. Yang satu bijaksana udah menanti-nantikan, dia punya cadangan minyak. Sedangkan yang 5 gadis bodoh, dia hanya menyambut tanpa ada minyak. Akhirnya ketika mempelai laki-laki datang, mereka lagi beli minyak, ya kan, keliling Indomaret dan Alfamart, tapi minyak lagi kosong, ya kan. Akhirnya apa? Begitu cari-cari ketemu minyak, dia ke tempat dia menyambut mempelai sudah lewat. Mempelainya sudah masuk ke ruang pesta perkawinan dan mereka tidak bisa masuk saudara. Jadi kita harus tahu menilai, harus cerdas dalam mengerti tanda-tanda akhir zaman. Sejak saya khotbah akhir zaman, khususnya tanda-tanda akhir zaman, saya setiap hari siang malam melihat berita tentang peperangan saudara. Semakin hari semakin mengerikan. Ini sudah terang-terangan sudah bangsa melawan bangsa. Bukan lagi cuma Rusia melawan Ukraina dan NATO 64 negara. Sekarang saat ini saya ngomong, ini Korea Utara sudah mengirim pasukannya ke Ukraina untuk menyerang Ukraina. Berarti terang-terangan Korea Utara menolong ya Rusia untuk bertempur dengan NATO. Dan nanti Amerika kirim senjata lagi. Dan itu benar-benar akan terjadi. Gak usah tunggu-tunggu akhir tahun. Nanti bulan depan sudah akan terjadi hal yang tidak duga. Tapi kita, sama Tuhan, Allah Pak itu kan jauh. Allah Pak aku gak urusan perang Pak. Yang penting bisa makan hari ini. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kita berkata bisa makan hari ini. Kelak kalau terlambat, kita akan menyesal. Jadi selain tanda-tanda peperangan, kelaparan, penyesatan, penganiayaan, ya, kekeringan, apalagi ini ada gempa bumi, itu tanda-tanda alam. Kita belajar tanda-tanda alam, saudara ya. Lukas 21 ayat 9-11. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Peperangan, pemberontakan, ya penyesatan, semua terjadi dan harus terjadi. Tetapi itu belum apa-apa, belum ya segera terjadi kesudahan dunia. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, jadi 2 ayat ini kita sudah belajar minggu-minggu lalu. Pemberontakan, peperangan, nabi palsu, penyesatan, bangsa melawan bangsa, kerajaan. Dan sekarang sudah terjadi dan masih terus terjadi. Jadi ini tanda-tanda awal Tuhan beritahukan. Tapi itu belum akan segera datang kesudahannya. Kita lagi saudara. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gempa buminya bukan mungkin 5 skala Richter. Atau mungkin 6, 7 tapi bisa 10 atau 20 kita nggak tahu. Dan itu di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Setelah gempa bumi yang hebat, akibatnya bumi hancur dan terjadi kelaparan. Kalau kelaparan akan terjadi sampar atau pandemi sampar. Sekarang sudah pandemi COVID-19 aja kita kelabakan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ada hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jelas ini. Tuhan katakan dari langit, dari Tuhan sendiri. Jadi kita harus hati-hati. Tuhan sudah menjalankan hukumannya di dunia ini. Maka kalau kita sampai hari ini ibadah ogah-ogahan, ibadah males-malesan. Pak maaf Pak, saya ibadah penting Pak. Saya ada gangdo siang ini. Saya ada pekerjaan sore ini Pak. Jadi harus persiapan, presentasi. Jadi saya nggak bisa Pak. Saudara udah pasti akan mengalami malapetaka. Saudara akan mengalami bencana-bencana. Tetapi orang-orang kudus Tuhan akan diangkat saudara. Mengerikan ya. Gempa bumi yang hebat. Saya lihat juga tadi pagi dan kemarin. Itu peperangan dari Rusia ini. Nanti ada akhir tahun ini. Akan terjadi banyak kematian di Eropa. Karena pasokan gas energi sudah di stop oleh Rusia dan Jerman sudah kewalahan. Bakalan ada kedinginan yang amat sangat dan akan banyak kematian saudara. Jadi banyak tanda-tanda alam yang akan dibuat Tuhan langsung atau dibuat manusia.
sangat mengerikan saudara. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita lihat juga bencana alam yang ada di Sri Lanka. Ada dengar? Sri Lanka sekarang ini dalam kemiskinan, dalam keterpurukan dan bangkrut. Hutangnya 800 triliun tidak bisa bayar. Orang mau makan, orang kaya ini mau makan dia harus antri sembako dan panjang sekali. Dia bilang dulu kalau saya bisa beli tinggal beli aja di supermarket. Sekarang semua tutup dan dia harus makan dari jatah pemerintah. Orang kaya antrinya panjang sekali berkilo-kilometer. Bensin untuk beli pun antrinya berkilo-kilometer. Sudah ada di Sri Lanka. Kita nggak tahu kapan ini bisa terjadi. Tapi satu hal, kita harus ingat segala malapetaka ini akan terjadi juga di Indonesia. Maka kita harus benar-benar pastikan bahwa hidup kita di dalam perlindungan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita zona nyaman, saudara. Aduh Pak, penting ibadah, hadir, ketemu Tuhan, nyanyi, ya, ketemu teman-teman sudah selesai. Saudara hati-hati. Saya tiap hari memikirkan, membaca informasi perang-perang, tanda-tanda dunia. Ada lagi gempa bumi, di mana banyak di China banjir 70.000 orang mati, hilang. 70.000 hilang, bukan mati, hilang, berarti sudah mati juga kan? Belum yang mati, belum yang hilang 70.000. Dan di mana-mana terjadi banjir yang hebat. Di mana-mana terjadi. Saudara klik ya, Google ya. Bencana alam bulan ini. Bulan ini aja. Itu banyak sekali kelaparan, banjir besar. Banjirnya sekarang gila-gilaan. Banyak sekarang di Semarang, dimanapun rob udah tinggi-tinggi semua. Itu tanda bahwa Tuhan memberikan sinyal awal. Ayo bertobat, ayo bertobat. Tapi sinyal awal tidak bisa kita terima dengan baik. Jadi saudara, kita harus benar-benar ingat tanda-tanda awal itu akan buat kita sadar atau tidak terserah kita. Ya. Jangan sampai terlambat saudara. Ya. Nanti kita terlambat, kita nyesel, Tuhan datang, diangkat, Tuhan angkat aku. Oh nggak bisa. Kamu belum apa-apa, kamu belum punya bekal, belum bisa ke surga, nggak bisa. Ya kan? Pastor sudah ada. Terima Yesus sudah iya, baptis iya, tapi kamu mengutamakan pekerjaan daripada aku, mengutamakan pekerjaan daripada ibadah, mengutamakan pekerjaan dari pelayanan. Kamu mementingkan pelayanan, pekerjaan dari pelayanan. Maka sorry ya, aku nggak bisa angkat kamu, ya kan? Hati-hati saudara. Ini benar-benar segera terjadi kayak di zaman Nuh. Kita berkali-kali saya ingatkan zaman Nuh supaya kita ingat bahwa selama 120 tahun semua orang mengejek Musa. 120 tahun Nuh berkhotbah sambil membuat bahtera. Ayo bertobat. Tuhan akan musnahkan bumi dengan air bah. Semua nggak percaya. Mereka lihat faktanya, melihat kenyataannya, pakai logika. Dulu pakai logika dong. Yang bener dong. Lu kalau bikin kapal di laut kayak di pantai kayak atau di danau, masa iya di bukit tinggi atau di tempat yang dataran tinggi, apalagi di daerah di mana nggak ada hujan. Nuh, yang bener aja. Apa lu lagi stres ya Nuh? Dia jadi pengecek saudara. Nuh tenang aja, tetap beritakan. Akhirnya Nuh diserang sebagai oleh orang-orang pengecek itu. Saudara, banyak orang ya, kita juga injili ya, khususnya Ibu Ida ini menginjili teman-teman di grup WA. Bertobat, ini akan datang akhir zaman, akhir dunia, ada peperang terjadi. Tapi Bu Ida dibenci di grup, dicemooh di grup, diejek di grup. Padahal Bu Ida kan kita bersama belajar bersama mama kita tentang akhir zaman, tanda-tandanya. Itu kita akan di grup semua. Dan apa terjadi? Semua jadi pengejek kita. Semua mengejek kita. Semua mau memang apa, ya kan? Nggak percaya dan kita dikira mengada-ngada. Dikira kita mengayal. Dikira kita itu hanya bohong-bohongan. Oh kamu lagi mencari view ya. Lagi mencari view. Ya kan? Cari view, cari follower, viewer, ya kan? Maka kamu katakan dengan kata-kata bahwa akan datang Tuhan segera. Diejek bahwa kita punya motivasi mencari viewer. Lah gunanya apa cari viewer? Kita memberitakan keselamatan, memberitakan akhir zaman. Mereka mengejek kita, dikira kita cari viewer, cari follower. Aduh saudara, ngapain cari viewer, nggak ada gunanya. Jadi terjadi kekacauan di dunia, gempa bumi dahsyat, ya, terus penyakit sampar. Ini ngeri sekali kalau di dunia penyakit sampar di mana-mana, di berbagai tempat ada penyakit sampar, pandemi di mana-mana terjadi. Itu sinyal awal dari Tuhan. Tapi kita nggak ngeh, alah pandemi juga nanti berlalu,
Masker juga nggak pakai masker lagi. Dan semua kan pakai masker lagi. Terus udah vaksin 3 vaksin kan booster. Udah aman. Itu tanda-tanda awal. Nanti akan terjadi benar-benar pandemi yang lebih hebat lagi. Kelaparan lebih hebat lagi. Terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Tanda-tanda dari langit. Dan semua dunia akan kacau seperti di Sri Lanka. Siapa yang mengacaukan coba? Tuhan sendiri. Pak, kok Tuhan mengacaukan dunia, Pak? Dia itu bagi hukuman kita. Hukuman bagi dunia sebelum Tuhan datang kedua kali. Kita lihat ya. Seperti ini, Saudara. Seperti apa namanya? Ya. Daud diperhadapkan 3 penyakit sampar, penyakit penyakit perang, dan juga tentang itu, Saudara. Jadi waktu Daud berbuat dosa, dia dihadapkan dengan 3 pilihan, ya. 3 pilihan apa tuh? Perang, ya kan? Terus apa lagi? Kelaparan dan penyakit sampar. Karena Daud mensensus rakyatnya, dan itu dosa di mata Tuhan. Maka pergilah, katakan pada Daud, ya. Beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu dari padanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, padanya akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari depan lawanmu? Ini peperangan, ya. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah, timbangkanlah, dan jawab apa yang harus kusampaikan pada yang mengutus aku. Jadi karena Daud berdosa, diberi 3 pilihan. Kamu milih 3 tahun kelaparan, atau kamu 3 tahun kejar-kejar musuhmu atau peperangan, atau 3 hari penyakit sampar. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang dalam 3 hari. Sampar, mengerikan sekali. Jadi Tuhan itu yang menjadikan, yang bikin kacau, ya, dunia ini sebagai hukuman. Kalau kita bersalah, kita akan dihukum. Ya, berbagai kesesakan mengacaukan dunia. Kalau sudah Tuhan yang mendatangkan ini, 2 Tawarik 15 ayat 5-6, pada zaman itu tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat. Artinya apa? Begitu mengerikan, banyak kejahatan, banyak pembunuhan, perampokan. Tiba-tiba orang datang ke rumah kita dirampok, kita dibunuh, bahkan kita akan diusir dari rumah kita sendiri. Ya, dan orang pergi pun tidak merasa aman, ya, dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi bangsa Israel ketika dia berbuat dosa, Tuhan membuat kekacauan. Jadi nanti akan terjadi kekacauan-kekacauan, ya, semua terjadi, ya, dan Tuhan yang mengacaukan. Kalau ada peperangan, gempa bumi, kelaparan, kejahatan, kita nggak usah tengking-tengking. Gak usah doa syafaat buat tangking dalam nama Yesus, perang stop, berhenti. Tangking dalam nama Yesus, kelaparan berhenti, gak usah, saudara. Karena Tuhan sendiri yang mengacaukan. Tuhan sendiri yang mengadakan bencana-bencana ini untuk menghukum manusia yang berdosa. Jadi kalau ada pendeta berkata, Tuhan berkata padaku, hadik kekacauan, hadik perang, hadik sampar, hadik pandemi, hadik apapun, itu bukan dari Tuhan. Jelas. Karena Tuhan yang mengacaukan, Tuhan yang memberikan bencana. Masa kita tangking? Kita nanti Yesus lagi. Enggak bisa, saudara. Jadi, dan Yesus berkata tanda-tanda alam dan bencana alam dan gempa bumi memang harus terjadi sebelum kesudahan dunia. Matius 24 ayat 29 kata Yesus, ya, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan jadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nanti akhir zaman, sebelum datang Yesus dua kali, akan ada banyak bintang. Segera sesudah siksaan. Apa artinya? Setelah siksaan tidak ada break, tidak ada nunggu dulu. Langsung disusul dengan bencana alam. Matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan, saudara. Kita lihat, kalau sampai benar-benar matahari itu gelap,
Itu betapa dinginnya dunia ini. Ini jangan normal. Di kutub utara atau selatan itu udah beku semua. Ada salju abadi. Apalagi matahari tidak bercahaya lagi. Itu ekstrim. Orang bisa beku semua, saudara. Sangat mengerikan kalau secara literal. Secara literal artinya secara teks yang kita baca. Tuhan akan menjadikan matahari tidak bercahaya lagi. Dan bulan tidak percaya. Dan matahari menjadi gelap. Dan bintang-bintang akan berjatuhan. Dan kuasa langit akan goncang. Akhirnya banyak meteor-meteor jatuh ke bumi. Ya. Ini kita terjemahkan secara literal. Secara teks yang ada. Ya, akan terjadi banyak tsunami. Ketika meteor jatuh ke laut. Itu tsunami akan tinggi sekali. Ya, tinggi banget. Dan dia akan menghancurkan dunia ini. Dan itu secara literal. Tetapi kita bisa ambil secara figuratif. Secara kiasan. Ya. Apa artinya secara kiasan? Kita bisa lihat ya, saudara. Nanti akan terjadi peperangan di mana-mana. Ini soal lambang dari sesuatu yang jatuh ke bumi. Bisa aja rudal-rudal nuklir yang jatuh, saudara. Mengerikan sekali. Saya baca setiap hari itu, aduh sudah perang itu, senjata rudal itu kayak hujan. Itu menghabiskan semua di bumi ini, saudara. Kita lihat gambarnya, saudara. Ini. Setiap hari ribuan rudal itu diluncurkan ke arah Ukraina. Itu kayak hujan meteor, hujan api, hujan ledakan. Dan semua hancur. Ini sedang terjadi. Bukan saya mengada-ngada, sedang terjadi. Karena saya selalu mengikuti perkembangan peperangan ini. Karena ada hubungannya dengan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Nah inilah begini, saudara. Ini kota begini kayak apa? Kalau kita tinggal di dalamnya, kita mau sembunyi di mana, saudara? Nggak bisa. Kota begini, apa yang kita cari? Hancur semua. Dan itu sedang terjadi. Gak lama lagi terjadi. Akan hancur demikian. Ya, kalau misalnya begini, saudara. Kota jadi begini, saudara. Aduh. Saudara mau tinggal di mana? Lantai berapa? Ya kan? Saudara mau makan apa? Ke Indomaret tutup semua, hancur. Alfamart hancur semua. Gak ada diot makan. Kita akan yang selamat dari ledakan. Kita akan kena radiasi nuklir. Dan kita akan mati kelaparan, kehausan. Makan apa? Yang ada adalah makan manusia. Steak manusia. Ya dong. Yang ada manusia kita makan. Akhirnya banyak orang membunuh manusia. Orang membunuh orang dan dimakan. Dan akan terjadi. Bahkan sudah terjadi waktu zaman Israel di PL. Orang makan orang. Karena kelaparan yang hebat. Dan semua yang terjadi di PL. Ya di Perjanjian Lama akan kembali terjadi di akhir zaman ini. Mengerikan, saudara. Saya setiap hari baca akhir zaman, ikuti perkembangan dunia, saya jadi takut juga, saudara. Maka kita harus hilangkan semua kebiasaan yang nggak baik, hilangkan semua perkara-perkara sia-sia, Jangan sampai kita nggak terangkat gara-gara hal sepele, saudara. Saya semakin baca akhir zaman semakin bijaksana. Semakin mengikis semua hal-hal yang buruk, saudara. Memang nggak gampang, tapi kita harus kikis. Jangan sampai nanti tertinggal gara-gara hal sepele, saudara. Jadi kita benar-benar siapkan diri kita. Ya. Jadi apa yang terjadi di PL akan terjadi di kemudian hari. Ini rudal-rudal nuklir Rusia sudah siap untuk menggempur. Yang pertama kali digempur adalah Inggris. Kalau Inggris diserang satu nuklir, tenggelam. Dan Rusia bilang akan terjadi tsunami besar-besaran setinggi 500 meter tingginya. Sekota habis. Kita akan dengar awal tsunami di Aceh, paling 20 meter, 30 meter. Itu habiskan kota. Kalau 500 meter, satu pulau habis. Mengerikan. Ini siap, saudara. Ya. Satan 2, namanya sangar kan? Namanya menakutkan. Satan ini setan. Loh. Ya. Namanya Satan 2. Dan ini dia punya 46 biji. Satu Satan ini diluncurkan ke London, semua kepulauan Inggris itu tenggelam. Karena begitu dilemparkan ke Inggris, terjadi tsunami yang tinggi sekali. Itu kalau sudah begini, saudara, itu hancur semua. Saudara percayalah, saudara pelajari peperangan, pelajari mereka, teknik-teknik peperangannya mereka, kayaknya ini nggak lama lagi. Nggak lama lagi, saya takut, saudara, benar. Saya takut gak terangkat, maka saya benar-benar selalu berdoa, Tuhan angkat kami sekeluarga, anak kami, istri kami. Dan juga jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh kau angkat, Tuhan. Yang gak sungguh-sungguh kau beri waktu untuk bertobat, saudara. Ya kan? Tapi saya ingin, saudara,
Kita semua diangkat Tuhan. Kita mungkin nggak sampai jauh pikiran kita. Kita hanya fokus pekerjaan. Kita lupa kita bahwa akan ada akhir zaman. Kita lupa gereja-gereja semuanya dan fokus akan berkat, mujizat, motivasi, semangat. Saudara, itu semua kita nggak bawa, saudara. Nggak bisa bawa kita ke surga. Memang kita perlu berkat, kita perlu mujizat benar. Tapi itu bisa kita lakukan secara gampang. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semua pun diberikan. Tapi kita fokus dulu tentang akhir zaman, fokus tentang kedatangan Yesus, fokus tentang menyambut kehadiran Yesus, fokus akan kesudahan dunia. Fokus tentang Yesus, selamatan, bertobat, itu benar. Maka semua yang saudara butuhkan, Tuhan memberikan. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, untuk kekayaan dan Kristus Yesus. Tapi kita selalu fokus. Emang saya tidak punya masalah banyak, saudara. Masalah banyak. Tapi kita terus tetap bergumul dengan Tuhan. Bergumul, berdoa. Tuhan, jangan sampai masalah ini menggoyangkan iman kami. Jangan sampai masalah keuangan, pekerjaan. Jangan sampai menggoyang iman kami. Di dalam masalah kita terus beribadah Tuhan. Jangan kita nyanyi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi, kan? Kita nyanyi pinter. Waduh. Tapi kita waktu pulang dari sini masalah. Kan masalahnya apa? Keuangan, sakit penyakit. Masalahnya apa lagi, saudara? Banyak. Mikir utang. Udah jangan mikir utang lah, saudara. Utang nanti lunas sendiri. Itu benar, saudara. Saya kalau mikir utang gak lunas, saudara. Benar. Tapi saya benar-benar sekarang gak mikir utang lagi. Tetap Tuhan berkati. Gitu loh. Kalau kita mikirkan tentang Tuhan, Tuhan akan memikirkan tentang kita. Amin, saudara. Ya. Jadi kita lihat perkembangan dunia itu sangat mengerikan. Ya, kita jangan sampai tertinggal. Ya. Dan kalau ini dilemparkan ada 50 Satan 2 ini dilemparkan ke dunia, maka sepertiga bumi akan hancur. Manusia itu pintar, saudara. Manusia itu jenius. Dia bisa menghancurkan dunia, menghancurkan pulau-pulau ciptaan Tuhan. Bahkan manusia semakin hari semakin hebat. Saya baca lagi kemarin di Australia, di Sydney, dia bisa menghidupkan orang mati. Jadi kalau saudara mau orang tua saudara atau siapa yang mati, bisa dibawa ke Australia, bisa dihidupkan. Uang pendaftarannya 1,8 miliar. Uang pendaftarnya aja. Ya kan? 1,8 miliar. Nanti dibawa ke sana akan dihidupkan. Negara Australia, Sydney, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi manusia sungguh pandai, pintar, cerdas. Makanya waktu di kisah Babel, mulai hari ini tidak ada yang dikerjakan manusia tidak berhasil. Semua akan berhasil. Jadi dengan teknologi yang canggih pun, manusia bisa merencanakan musibah alam atau gempa bumi, bencana alam. Dengan teknologi manusia bisa membuat gempa bumi, tsunami, tornado yang akan menghancurkan sesamanya dalam peperangan, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa dunia ini sudah berakhir dengan kehancurannya. Saya akan kasih saudara film, ya, ini film bioskop, ya. Tapi saya percaya yang di film ini diinspirasi, diwahyukan oleh Tuhan supaya tahu bahwa kita akan terjadi manusia yang pandai sekali, manusia pakai satelit bisa menghancurkan dunia ini dengan kepandaiannya. Bahkan nanti kelak manusia akan diberi chip otaknya. Jadi robot, nanti kita kasih chip, kalau nggak kasih chip kita nggak bisa makan, ya nggak bisa minum, nggak bisa belanja, nggak bisa menjual. Kalau nggak kasih chip kita nggak bisa apa-apa. Tapi kasih chip kita akan kontrol. Betapa dahsyatnya nanti penguasa dunia ini, saudara. Ya ini filmnya, saudara, filmnya. Mbak, lampu matiin dulu. Lampu matiin, mimbar matiin dulu. Nanti akan terjadi demikian, saudara. Akan terjadi in the future. Teknologi menguasai cuaca. Teknologi bisa merubah cuaca. Teknologi bisa mengontrol cuaca. Ditembakkan semua itu ke bumi. Manusia bisa membuat tornado.
singkat filmnya. Itu menggambarkan bahwa nanti orang dari satelit dia akan merubah tempat ini menjadi tempat yang sangat-sangat dingin. Orang bisa beku mendadak. Dan di tempat yang lain orang bisa dibikin tanah bikin panas sekali. Teknologi manusia hebat sekali. Makanya Tuhan bilang langit akan bergoncang, akan ada hukuman, ada kejutan yang kita kaget-kaget dari langit. Itu nanti dari satelit itu bisa menghancurkan bumi. Kalau misalnya mau di Jawa Tengah itu dingin banget, itu akan jadi beku semua, mendadak. Pesawat terbang jatuh, burung-burung pada beku jatuh semua, dan kita akan beku mendadak, saudara. Ini benar-benar terjadi. Manusia itu pandai, maka Tuhan akan hapuskan semua manusia di bumi ini. Mengerikan ya, kalau kita misalnya posisi begini gimana? Lukas 21, 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan yang kemuliaannya. Apabila semua itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Kalau saudara dalam posisi begini, dibom tadi, saya katakan dibom, ya, dibom lautnya dan begini, saudara mau apa? Saudara jadi apa ini? Begini, manusia udah nggak bisa apa-apa lagi. Kita banjir rob aja, laut naik berapa meter aja udah kelimpungan semua. Semarang, Pekalongan itu semua pada rob semua. Itu pada bingung. Apalagi begini, itu berapa ratus meter tuh. Itu menghapus bumi, saudara. Ngeri. Jadi apa yang terjadi zaman Nuh akan terulang lagi. Melalui gempa bumi, dan itu tsunami akan naik. Jadi saudara, itu sangat penting sekali bagi kita. Yang mungkin kita tidak, aduh Pak, aku udah nggak pusing Pak. Yang penting aku bisa makan hari ini. Jangan, saudara. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita supaya kita akan terangkat, ya. Dan semua itu sudah dikatakan oleh Yesus sendiri melalui Yohanes di Patmos bahwa akan terjadi hukuman-hukuman atau malapetaka alam dari langit. First trumpet, ya, sangkakala pertama, Wahyu 8:7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadi hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon, dan hanguslah seluruh tumbuh-tumbuhan hijau. Ini sungguh mengerikan, saudara. Ya kan? Jelas sekali. Yesus ngomong kepada Rasul Yohanes itu dituliskan di kitab Wahyu dalam penghukumannya. Akan ada hujan es yang terjadi di Mesir. Dan nanti juga akan terjadi lagi melalui satelit. Ya. Dan sepertiga pohon dan seluruh rumput hijau akan hangus. Kita lanjut, Keluaran 9 ayat 22, 25, ini yang terjadi di Mesir, ya. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es, ya, hujan es lagi, ya, turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es dan air pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Jadi ini mengacu kepada kedinginan yang luar biasa. Nanti akan terjadi kedinginan luar biasa. Di Eropa sudah mulai kedinginan. Tidak ada pasokan bahan bakar, gas, dan kedinginan. Akan banyak kelaparan di dunia ini, saudara. Jadi kita harus melihat apa yang akan terjadi yang menimpa manusia di akhir zaman. Itu akan terulang, saudara. Menimpa manusia pada zaman Mesir dan akan diulang. Tetapi anak-anak Tuhan akan disimpan di tanah Goshen. Maka semesir ini, ya, gambaran kehancuran bumi. Tetapi anak-anak Tuhan, bangsa Israel, disimpan di tanah Goshen yang tidak terjamah oleh bencana ini. Dan nanti terjadi juga goncangan-goncangan alam, gempa bumi yang menimpa orang-orang berdosa. Tetapi kita akan disimpan Tuhan di awan-awan. Akan diangkat lebih dulu, saudara. Mau nggak, saudara, diangkat dulu? Hah? Mau? Tapi ibadah bener mau nggak? Ibadah bolong-bolong. Kadang datang, kadang nggak datang. Aduh, saudara, kalau ibadah bolong-bolong, seminggu sekali 2 jam saja bolong-bolong demi pekerjaan, saudara akan berada di Mesir, bukan di Goshen.
Benar. Saya tuh kalau khotbah nggak enak, tapi ini kenyataan. Supaya saudara dimenangkan dan masuk ke tanah Goshen, masuk ke diangkat saudara. Jadi saudara beruntung loh. Ada di tempat ini, dengar khotbah akhir zaman dari Oktober tahun lalu sampai sekarang akhir zaman terus. Supaya saudara berjaga-jaga, bersiap-siap, ya, jangan tertinggal dan tidak mengalami malapetaka yang hebat. Kita bersyukur, sudah bersyukur Tuhan kasih hikmat pada kita untuk mengkhotbahkan akhir zaman, penyiksaan, penghukuman yang akan kita hadapi. Kita suka gak suka akan dihukum, akan diadili, akan ada penghakiman yang luar biasa. Yang kita percaya Yesus akan diberkati, masuk ke surga. Yang kita nggak percaya akan ditinggal dan menerima hukuman yang berat, saudara. Jelas sekali bahwa ini zaman Musa akan terjadi lagi. Dan turunlah hujan es lagi, beserta api dan yang berkilat-kilat. Di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Coba perhatikan, manusia ditimpa, binatang ditimpa, tumbuhan ditimpa, pohon ditimpa. Apa yang tersisa? Nggak ada, saudara. Dan ini semua terjadi. Yang mungkin ini secara literal, kalau secara figuratif atau kiasan, Tuhan akan gerakkan bangsa-bangsa saling bertempur, berperang, nuklir, hancur-hancuran kayak tadi. Hujan es ada juga karena teknologi, kedinginan ada juga karena nggak ada pasokan gas, dan kita akan benar-benar kelaparan. Benar-benar kelaparan. Tidak ada, kita kaya pun tidak bisa membeli. Kita kaya nih, beli Indomie 1 juta, 1 bungkus pun nggak ada yang jual. Jadi inilah tanda-tanda alam yang akan kita hadapi di dunia nanti. Ya, jadi saudara siap, kita kasih tahu dulu dari awal. Dan mungkin hanya di sini kita yang sedang membahas tanda-tanda ini akhir zaman. Supaya kita dengan tanda-tanda ini belajar, mengerti. Maka Tuhan berkata gini, my people perish because lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan kan kebenaran. My people perish because lack of knowledge. Maka saya nggak mau jemaat di sini perish, binasa, karena kita nggak tahu tentang akhir zaman, nggak tahu tanda-tanda kedatangan Yesus, nggak cerdas untuk mengetahui tanda-tanda akhir zaman, saudara. Makanya kadang-kadang repot juga, kita khotbah akhir zaman jemaat pada kabur. Ya nggak apa-apa, biar aja. Mereka lebih suka dunia kok. Maka yang ada di situ yang bakal rapture semua nih. Bener loh. Sejak khotbah akhir zaman, jemaat hilang drastis. Pak, jangan khotbah akhir zaman, Pak. Berkat mujizat enak aja. Berkat mujizat tidak membawa kamu ke surga. Pada hilang jemaat. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting sudah beritakan. Lebih baik 50 orang terangkat daripada 100 orang lebih tidak terangkat. Amin, saudara. Saya tetap ada 5 jemaat pun saya akan tetap khotbah akhir zaman. Walaupun yang nonton juga cecak-cecak di dinding, gak masalah. Cicaknya selamat, kita gak selamat. Cicaknya ada di sini dengerin khotbah, selamat dia. Kita gak selamat. Nggak masalah, 2 orang pun aku layani. Ayo khotbah di sini. Kan banyak, kita sekarang zaman YouTube, zaman Facebook, zaman apa kan. Jadi kita sebarkan. Kadang-kadang jemaat sendiri nggak mau sungguh-sungguh. Iya nggak masalah kok, nambah orang pun aku khotbah, nggak masalah. Ya kan, aku khotbah untuk ke segala makhluk, ya kan, termasuk cecak-cecak di dinding dengarkan khotbah saya. Ya kan, itu lagu, kopi besak itu, saksinya cecak-cecak di dinding gitu. Ya kan, ya saudara ya. Jadi inilah artinya saudara ya, kita hampir selesai, hari agak cepat. Saat ke-7, ya, dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawanya ke angkasa, ke langit, bukan di bumi, ke langit. Dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang ternyaring dari takhta itu, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Bukan gempa bumi biasa, tapi gempa bumi yang terjadi sungguh-sungguh dahsyat dan sungguh-sungguh hebat. Kalau begini keadaan kita, sekali lagi, kita ada di mana? Kita di puing-puing, makan apa kita?
Nanti terjadi demikian kalau perang nuklir. Iya benar. Saya juga nggak tahu, tapi saya percaya sudah terangkat, saudara. Saya percaya sudah terangkat. Benar. Saya sudah terangkat, saudara. Musuh menjadi terserah. Saya sudah nggak ada. Saya yakin kalau perang sebagai Indonesia begini, kita sekeluarga sudah terangkat. Saudara mau bersembunyi di situ lah. Maka jangan sembunyi di sini. Artinya saudara tidak terangkat. Jangan sembunyi, Pak saya ikut terangkat Pak. Ayo monggo silakan. Kita berangkat bareng. Check in bareng, boarding bareng. Tapi syaratnya apa? Punya visa ke surga. Ibadah sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh, ya kan? Ya, utamakan Tuhan, setia sampai kita diangkat Tuhan, ya. Jangan sampai kita karena pekerjaan aku tidak melayani Tuhan Pak, repot Pak, jangan ya. Nggak boleh. Kita bisa melayani Tuhan itu anugerah, kasih karunia, bonus. Jangan jadikan utama, karena anugerah, talenta, karunia, berkat justru menjauhkan kita dari Tuhan. Seolah-olah kita di mimbar main musik, WL, singer, maaf ya WL, maaf sih musik, ya. So hebat, oke lah aku. Seolah aku khotbah kan, Pak Abdi khotbah seolah aku khotbah hebat. Tapi kalau saya nggak lakukan firman Tuhan, itu sia-sia. Khotbahku sia-sia. Lebih baik kita sederhana saja tapi sungguh-sungguh, ya. Ya saudara ya, kalau saya bisa khotbah itu anugerah. Karena dipakai Tuhan kasih karunia untuk berkhotbah. Saudara punya musik ya kan? Ya tadi pemain musik, ada bass, ada gitar, ada drum, ada apa Ibu Eva, ya kan dahsyat sekali. Coba saya nyanyi gantiin Eva. Aduh, ini nyanyi kok nggak karuan. Nanti respon di apa YouTube banyak, suaranya jelek, suaranya sumbang, itu gembala nggak bisa nyanyi. Sering begitu kan? Pernah nyanyi ini gembala suaranya jelek banget, fals banget. Aduh, dia kan karya lain kan. Coba Eva suruh di sini berdiri, juga dia pasti gemeter, ya kan? Tapi semua itu karunia Tuhan berikan secara berbeda, spesifik, spesial untuk kita sebagai hadiah, anugerah, gift. Jangan sampai karunia yang Tuhan berikan untuk kita itu menghalangi kita kepada Tuhan. Berkat pekerjaan itu dari Tuhan semua, ya. Jadi jemaat Tuhan yang ya harus benar-benar kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Bumi akan terbelah, saudara. Kita lihat lagi. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian sepertiga. Untuklah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Nanti terjadi begini, saudara. London dibom, jebret, terbelah 3, semua tenggelam. Percayalah saudara, apa yang saya sampaikan hari ini pasti akan terjadi, karena ini firman Tuhan. Dan kita lihat lagi, dan semua pulau hilang lenyap. Ini Putin nggak tahu firman Tuhan loh. Tapi saya pas loh. Saya teluncurkan satu rudal Satan 2. London dan kepulauannya akan tenggelam. Hilang dari peta. Ngomong gitu loh. Coba baca deh. Ya. Putin ngomong kalau saya lemparkan rudal ke Inggris. Satu kepulauan akan tenggelam dan lenyap, tidak ternampak lagi di peta. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunungnya. Aduh, Putin itu nggak tahu Alkitab. Tapi perkataannya itu dibuat Alkitab, saudara. Dia sendiri yang menghancurkan nanti. Dipakai Tuhan untuk menghancurkan Inggris. Ya, jadi ini kekacauan, perang-perang sudah terjadi. Ya, Asia juga perang. Bahkan Malaysia kayaknya udah bersetegang dengan Indonesia, dengan Singapura. Mau perang juga. Jadi lebih baik kita harus berjaga-jaga. Kalau kita berada di situasi demikian, saudara, apa yang saudara lakukan? Pak, bertobat, enak saja. Nggak bisa. Pak, kalau demikian terjadi, Pak, dah melihat benar-benar terjadi, Pak, saya bertobat. Tidak bisa. Dia bilang, nehi. Tahu nehi? Enak aja. Berkali-kali Pak Budi khotbah tiap minggu. Nggak percaya, sekarang udah terjadi gempa bumi begini baru bertobat. Nehi. Nyesal, nggak bisa. Nggak ada gunanya. Lu jadi batara tertutup. Semua ada. Buka pintu, gedor, buka pintu. Nggak bisa. Kalau Tuhan yang sudah menutup pintu, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Amin, saudara. Dan saya juga akan berikan ini bagi penutup video terakhir, cuman 30 detik saja. Ya, apa yang terjadi di bumi ini, ya, London yang akan dihancurkan oleh Putin sudah difilmkan, saudara.
Ini mungkin bisa jadi nubuatan yang akan terjadi pada London, kita nggak tahu. Saudara. Tapi ya percaya apapun yang Tuhan katakan bahwa semua pulau hilang lenyap dan tidak kita bukan lagi gunung-gunung, itu akan terjadi, saudara. Mari. Terjadi demikian tsunami hebat dari laut. London, itu London tuh. Semua naik semua, hancur, lebur. Ini terjadi meteor-meteor perang gini. Jatuh ke laut menjadi tsunami yang tinggi. Oh, begitu saudara. Sudah dibakar begitu apa. Waduh, ini kayak dipanggang dah. Aduh. Sudah kan? Sudah pas waktu habis kan? Maka tahu filmnya. Itu tahu. Sudah habis maka dia mati sendiri, saudara. Ya, jadi tim musik siap ya. Jadi itulah keadaan bumi di akhir zaman ini. Tanda-tanda alam Yesus sudah sampaikan kepada kita semua. Hendaklah kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang bersiap-siap siaga, menunggu kedatangan Yesus, menunggu panggilan boarding ke surga, ya. Kita siap, saudara. Tetapi barang siapa tetap taat dan setia, menanti-nantikan Yesus, kedatangan Yesus, tidak akan tertimpa malapetaka. Seperti di Mesir, kita akan disimpan di tanah Goshen, dan kita juga akan terangkat di awan-awan pada Yesus datang di angkasa untuk menjemput kita. Jadi dunia hancur, ya, malapetaka terjadi, tidak akan menimpa kita. Siap WR, siap musik, ya. Jadi walaupun 1000 rebah di sisiku, ya, sisi kita, atau 10.000 rebah di sisi kanan kita tidak akan goyah. Karena kita akan diangkat Tuhan dan kita menyaksikan kehancuran dunia, kehancuran orang-orang yang melawan Yesus, yang tidak mau bertobat. Jadi kita akan menonton, melihat mereka, kita berteguh menonton, lihat kehancuran dunia. Amin, saudara. Mari kita pengen berdiri, saudara. Siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh kita percaya pada Tuhan. Jangan ragu, jangan ragukan Tuhan. Tuhan itu kasih setianya luar biasa sekali. Apapun diberikan untuk kita, apalagi yang kita butuhkan.